Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita masih dengan topik penguatan sistem informasi kesehatan. Kalau minggu lalu kita masih membicarakan tentang pedoman, kesempatan, tantangan, tujuan dari sistem informasi kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, maka sekarang kita membicarakan tentang prioritas intervensi yang akan dilakukan di dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Ada 7 yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah penjabaran kebijakan yang jelas di dalam sistem informasi kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah pengaturan dan penguatan struktur manajemen di dalam sistem informasi kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah penguatan kemampuan dan keterampilan staf di sistem informasi kesehatan. Kemudian yang keempat itu adalah integrasi, gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah penguatan teknologi, penggunaan teknologi di dalam sistem informasi kesehatan. Kemudian yang keenam itu adalah penilaian kinerja di dalam sistem informasi kesehatan. Itu juga menjadi prioritas di dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Kemudian yang ketujuh itu adalah informasi itu nantinya dipakai sebagai pengambilan kebijakan atau tidak. Ini nanti akan kita lihat. Ini juga menjadi suatu prioritas bahwasanya kita memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan real data. Nah, kemudian yang kedelapan bahwasanya nantinya itu adalah bagaimana pelaksanaan SIK di lapangan, pelaksanaan sistem informasi kesehatan nasional di lapangan itu juga menjadi prioritas, gitu ya. Nah, prioritas intervensi itu nanti dilihat dari kelemahan dari masing-masing objek di sini. Itu yang nanti akan kita kuatkan. Nah, untuk yang pertama kita melihat dari prioritas intervensi dari kebijakan terkait dengan sistem informasi kesehatan. Jadi penjabaran kebijakan terkait dengan sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan nasional itu harus melibatkan seluruh stakeholder, seluruh pengambil kebijakan, gitu ya, dari level paling atas sampai level yang paling bawah, gitu ya, dari bawah sampai ke level yang paling atas, gitu ya. Dan juga sistem informasi kesehatan selain melibatkan dari semua level tadi di Kementerian Kesehatan, dia juga harus melibatkan kementerian yang lain, gitu ya. Jadi yang menjadi partnernya, gitu ya, ataupun di pihak swasta, itu ya, misalnya LSM yang mengumpulkan data-data terkait dengan kesehatan, atau WHO atau UNICEF dan lain sebagainya, gitu ya. Itu juga harus dilibatkan mereka. Jadi policy-nya di situ harus jelas, melibatkan stakeholder, melibatkan semua level dan melibatkan dari kementerian yang lain serta melibatkan organisasi-organisasi swasta yang mengumpulkan data-data terkait dengan data kependudukan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya prioritas intervensi di sub yang ini itu adalah kebijakan tersebut harus, jadi dalam membuat suatu kebijakan, statement dari suatu kebijakan itu nanti menyatakan tujuan apa itu tujuan dari sistem informasi kesehatan nasional, gitu ya, terkait dengan siapa yang nanti akan bertanggung jawab dari masing-masing stakeholder. Nah, kemudian pemeliharaan sistem untuk selanjutnya itu siapa, kemudian struktur organisasinya bagaimana, kemudian beberapa kebutuhan data di setiap level tingkatan tentang sistem informasi kesehatan itu sumbernya dari mana saja. Nah, seperti itu mesti harus dijelaskan di setiap di policy atau di kebijakan terkait dengan sistem informasi kesehatan, sehingga kemudian tidak terjadi tumpang tindih, tidak kemudian saling menyalahkan. Oh, data ini ternyata belum lengkap karena A, karena si A, karena si B, karena si C. Nah, seperti itu. Karena dengan policy yang jelas, maka yang akan menjadi penanggung jawab itu juga akan jelas. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah di sesi penjabaran sistem informasi kebijakan sistem informasi kesehatan ini itu adalah bahwasanya policy itu harus mendapatkan dukungan dari
perencanaan strategis dari sistem informasi kesehatan itu sendiri gitu ya. Jadi jangan kemudian terpisah-pisah gitu ya, tidak ada di rencana strategisnya. Nah, itu akan menyulitkan sendiri nanti di dalam pelaksanaan yang akan datang. Nah, untuk yang kedua, prioritas intervensi yang kedua itu adalah penguatan dari struktur manajemen di dalam sistem informasi kesehatan itu sendiri gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya sistem informasi kesehatan nasional itu harus harus ada subsistem yang menjadi bagiannya itu ya. Misalnya kita mengumpulkan terkait dengan data penyakit yang dikumpulkan melalui vital registration statistik. Jadi misalnya pengumpulan data kesehatan secara statistik secara rutin, misalnya data laporan bulanan atau laporan tahunan. Nah, seperti itu. Nah, untuk melengkapi data-data penyakit, penyebab kematiannya karena apa, kemudian kapan. Nah, itu agar misalnya penyakit tadi bisa dicegah untuk kejadian yang akan mendatang, maka kita harus melibatkan dari subsistem yang lain, yaitu bidang surveillance gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti terkait dengan spesial dari program yang ada, kemudian sistem maupun ada survei-survei khusus itu juga harus dilibatkan gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi bagian dari subsistem di dalam sistem informasi kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian masing-masing subsistem termasuk di sini mereka harus melakukan kegiatan apa saja, yaitu melakukan pengumpulan data, melakukan proses dari data menjadi suatu informasi, melakukan analisis, melakukan presentasi, melakukan interpretasi, pemanfaatan dan feedback. Nah, itu semuanya ada di dalam sistem kerja, dan semua itu bisa berjalan, itu dibutuhkan suatu leadership, suatu sensitivitas dari suatu manajer. Nah, yang nantinya bisa mensupport apakah resources dan kemudian aturan-aturan main di dalam suatu organisasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, ini harus kemudian dikuatkan di sini yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi mensupport leadership gitu ya untuk melakukan kolaborasi antar subsistem gitu ya, untuk melindungi antara sistem yang lain dengan sistem yang lain, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara pengaturannya, bagaimana cara pelaporannya, bagaimana untuk kontak dengan yang lain. Jangan sampai kemudian antar subsistem itu saling menyalahkan, antar subsistem itu saling menunggu informasi itu didapat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang nanti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ini contoh di negara Afrika, di kawasan Afrika, bahwasanya sistem informasi kesehatan itu mereka terbagi menjadi 3 level gitu ya dalam pelaksanaannya. Ada primary, ada secondary, ada tertiary. Nah, tingkatan level ini masing-masing itu punya fungsi yang berbeda, baik dari sisi manajemennya, baik dalam pelayanannya, kemudian baik dalam sumber dayanya. Jadi mobilisasi ataupun pergerakan dari sumber dayanya itu akan sangat berbeda gitu ya. Nah, oleh karena itu sistem informasi kesehatan di Asia Afrika tersebut harus responsif, harus betul-betul mengcover gitu ya terkait dengan kebutuhan di masing-masing level. Nah, apa saja di situ? Nah, ini sangat penting gitu ya, karena untuk mendefinisikan informasi di masing-masing level itu harus jelas gitu ya. Nah, misalnya data itu harus diikuti dengan taruhlah contoh pengumpulan data yang tepat di masing-masing level itu tentunya berbeda kan. Nah, itu juga kemudian menjadi sesuatu hal yang harus diprioritaskan gitu ya, bahwasanya data di masing-masing level baik primary, secondary maupun tertiary itu jangan sampai terjadi tumpang tindih. Form-formnya jangan sampai sudah dikolek atau dikumpulkan atau ditanyakan di primary ternyata masih ditanyakan di secondary, masih ditanyakan di tertiary. Nah, seperti itu akan menjadi tumpang tindih.
terhadap form yang dikumpulkan. Nah, itu akan membebani dari staf sistem informasi kesehatan gitu ya. Nah, itu jangan sampai, sehingga prioritas kebutuhan informasi itu harus betul-betul ini menjadi prioritas gitu ya. Prioritasnya adalah bahwasanya form-form itu harus dikembangkan, direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing level, baik itu nanti transmisinya atau penyebarluasan dari data atau alur dari pelaporannya, kemudian prosedurnya untuk memproses seperti apa, tampilannya bagaimana. Nah, kemudian kalau misalnya ada feedback, mekanismenya seperti apa, nah itu harus clear, harus menjadi prioritas di dalam penguatan sistem informasi kesehatan ini gitu ya. Nah, selain itu sistem informasi kesehatan secara rutin itu ya, itu dapat mendukung. Jadi laporan-laporan rutin di dalam sistem informasi kesehatan itu mendukung 3 jenis dari setiap level kesehatan tadi, level manajemen sistem informasi baik primary, secondary maupun tertiary gitu ya. Nah, itu nantinya sangat berguna di dalam manajemen kesehatan bagi pasien maupun klien gitu ya. Jadi klien atau unit kesehatan atau program atau sistem kesehatan di semua level tadi, di 3 level tadi gitu ya. Nah, selain itu desain atau desain maupun implementasi dari sistem informasi kesehatan itu juga harus didorong, tidak hanya kebutuhan yang dirasakan untuk informasi rutin saja gitu ya. Jadi kebutuhan informasi rutin saja tidak, tetapi juga harus didukung oleh ini dari available resources yang ada di sana gitu ya. Jadi tidak hanya kebutuhan rutin saja, tapi juga oleh ketersediaan dari sumber daya di setiap level. Jadi pengumpulan data di masing-masing level, di level primary, secondary, tertiary itu ternyata juga nantinya beban kerja itu harus disesuaikan dengan setiap masing-masing level, sehingga nanti akan mudah di dalam mengorganisir. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini semua level tingkatan sistem informasi kesehatan, nah itu membutuhkan staf yang kompeten gitu ya, staf yang kompeten dengan jumlah yang cukup, yang memadai, sufficient number gitu. Jadi harus setiap level manajemen tingkatan kesehatan baik primary, secondary maupun tertiary ini ternyata yang menjadi prioritas itu bahwasanya kebutuhan staf itu harus cukup, mencukupi. Nah, seperti itu. Nah, apakah sistem informasi kegiatan di dalam sistem informasi kesehatan itu kemudian dilakukan oleh pelayanan kesehatan atau berdedikasi penuh waktu? Jadi ini nanti yang akan menjadi hal penting juga gitu ya. Nah, karena ketersediaan dari sumber daya atau staf yang ada di dalam SIK itu nanti akan sangat berkaitan, atau dedikasi dari full time staff tadi memang tergantung dari skenario budgetnya cukup atau tidak, gajinya misalnya gajinya itu cukup atau tidak, ada jenjang karir atau tidak, kemudian juga karakteristik pelayanannya seperti apa, kemudian juga kekhususan negara seperti tadi itu seperti apa. Nah, ini nanti akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari kinerja staf gitu ya. Jadi ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya, kemudian diharapkan kan memang staf itu akan bekerja dengan dedikasi penuh gitu ya. Tetapi dedikasi penuh itu nanti tergantung dari kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen tadi. Coba Anda misalnya bekerja tetapi gajinya tidak sesuai atau kurang memuaskan, di bawah standar upah minimum. Nah, itu nanti kan akan mempengaruhi dari
kinerja Anda, akan mempengaruhi dedikasi Anda untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nantinya setiap negara itu harus melakukan pengaturan terkait dengan komite. Jadi harus membentuk suatu komite koordinasi nasional untuk menangani apa? Menangani perencanaan, kemudian penilaian, kemudian regulasi atau pengaturan terkait dengan teknologi sistem informasi maupun pengaturan atau pelaksanaan dari sistem informasi itu sendiri atau manajemen data dari sistem informasi itu gitu ya. Sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses-proses di sistem informasi kesehatan nasional. Nah, ini menjadi penting, menjadi prioritas gitu ya. Jadi suatu negara itu harus melakukan pengaturan, membuat suatu komite khusus gitu ya, agar perencanaan, penilaian, regulasi, penggunaan data maupun informasi, teknologi, monitoring, evaluasi, proses evaluasi sistem kesehatan nasional itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk penguatan sistem informasi kesehatan yang menjadi prioritas selanjutnya itu adalah prioritas intervensi selanjutnya itu adalah penguatan dari kemampuan staf dan kinerja dari staf itu sendiri gitu ya. Jadi tim sistem informasi kesehatan itu harus kompeten di bidang perencanaan public health atau perencanaan kesehatan masyarakat, kompeten di manajemen, jadi pengaturan sumber daya, kemudian dia juga harus kompeten di bidang statistik, di bidang epidemiologi, informatik, serta training atau pelatihan. Nah, ini wajib gitu ya. Mereka yang bekerja di dalam SIK atau yang masuk di dalam sistem informasi kesehatan atau staf SIK, mereka harus kompeten di bidang ini gitu ya. Nah, kemudian SIK itu sendiri itu juga tim di dalam SIK itu juga itu harus bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab terhadap penguatan dari stafnya gitu ya, bertanggung jawab untuk memperkuat dari kapasitas staf serta kinerjanya gitu ya, kinerjanya untuk meningkatkan kualitas informasi dan memastikan bahwasanya komunikasi informasi kepada pengambilan keputusan di setiap level sistem informasi kesehatan nasional. Jadi tim tersebut selain mereka capable di bidangnya yang tadi sudah disebutkan di bidang public health, perencanaan public health, kemudian statistik, manajemen, epidemiologi, kemudian informatika dan training, mereka juga harus bertanggung jawab gitu ya terkait dengan penguatan staf yang ada di bawahnya gitu ya, untuk mencapai agar kualitas informasinya itu bagus dan memastikan ada bahwasanya ada komunikasi pengambilan informasi itu dipakai untuk pengambilan kebijakan. Jadi memastikan itu. Oleh karena itu training yang intensif itu sangat diperlukan di dalam staf untuk meningkatkan kemampuan staf maupun kinerja dari staf. Selain juga supervisi gitu ya, supervisi rutin itu juga harus dikuatkan. Prioritas intervensi lebih lanjut di dalam penguatan sistem informasi kesehatan itu adalah integrasi. Integrasi di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan nasional itu harus dikaitkan atau harus terhubung dengan sistem statistik pusat gitu ya, yang menyediakan berbagai informasi atau perencana yang sifatnya adalah untuk perencanaan pembangunan nasional. Ini wajib harus ada, harus dikuatkan di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini juga negara harus memastikan, jadi masing-masing negara itu harus memastikan bahwasanya semua komponen di dalam subsistem informasi kesehatan itu harus terintegrasi dengan sistem kesehatan secara sentral atau regional maupun provinsial maupun secara di level distrik. Nah, seperti itu di level kabupaten atau kecamatan itu harus memastikan itu semuanya komponen dari subsistem itu harus
terintegrasi. Jadi misalnya dinas kabupaten ke dinas provinsi atau dinas kementerian pusat, nah seperti itu. Jadi harus terintegrasi penuh di situ. Nah, kemudian sistem informasi itu di swasta itu juga harus dimasukkan juga gitu ya. Jadi terintegrasi ini tidak kemudian hanya sistem informasi milik pemerintah saja atau puskesmas swasta tidak tercover, tidak. Tetapi baik klinik swasta maupun rumah sakit negeri maupun swasta semua harus melaporkan datanya atau semua terintegrasi datanya ke dinas kesehatan terkait yang ada di level di mana puskesmas atau rumah sakit tadi berada gitu ya. Nah, itu harus betul-betul negara harus menjamin itu, membuat suatu kebijakan hal ini. Nah, kemudian mekanisme di dalam sharing informasi di setiap level. Nah, itu baik itu adalah data yang rutin dihasilkan atau laporan-laporan rutin maupun laporan-laporan non-rutin. Jadi data non-rutin. Nah, itu harus betul-betul didefinisikan dengan jelas bagaimana cara untuk men-sharing datanya, bagaimana untuk saling memanfaatkan datanya, apa saja siapa yang berhak untuk mengakses data tersebut, apakah semua staf bisa ataukah hanya pimpinan saja. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Harus diprioritaskan untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan nantinya. Nah, kemudian juga melakukan kerjasama dengan sektor lain. Jadi sistem informasi kesehatan nasional itu harus rutin memberikan informasi, memberikan kontribusi untuk peringatan dini, misalnya early warning system ke unit-unit emergency. Misalnya, oh di sini ada bencana, oh di sana ada tanah longsor, atau kemudian fasilitas kesehatan yang perlu dibutuhkan ini. Nah, mereka bagaimana cara untuk mengakses kalau terjadi korban longsor, kalau terjadi korban puting beliung dan lain sebagainya. Nah, itu harus betul-betul ada kolaborasi dengan antar sektor untuk menyediakan berbagai macam informasi terkait dengan sistem kewaspadaan dini kalau terjadi bencana, dan juga menyediakan informasi yang memang betul-betul bisa diakses oleh masyarakat terkait dengan apa saja nanti kegiatan yang harus dilakukan di dalam emergensi itu, kondisi darurat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana intervensi untuk penguatan sistem teknologi informasi di dalam sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, untuk prioritas penguatan sistem informasi kesehatan itu adalah penguatan penggunaan teknologi informasi di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, ini teknologi komputer itu sangat berguna gitu ya, untuk meningkatkan dan mempercepat di dalam pengolahan data, untuk memproses data, penyimpanan data, maupun untuk penyebarluasan data atau penyimpanan maupun pengambilan data. Nah, sehingga kemudian diharapkan bahwasanya sistem informasi kesehatan itu harus menggunakan teknologi komputerisasi agar cepat di dalam proses pengolahan data, penyimpanan data maupun pengambilan data. Nah, ini sangat berarti sekali karena dapat mengurangi waktu di dalam proses untuk pengambilan data di suatu dinas kesehatan maupun di tingkat kecamatan, di tingkat regional maupun di tiap nasional, di tingkat nasional gitu ya. Nah, juga dapat mengurangi kesalahan di dalam penginputan data, sehingga kemudian akurasi data, entry data itu bisa tercapai lebih akurat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setiap negara itu wajib untuk menyediakan secara rutin terkait dengan penggunaan komputerisasi di dalam sistem informasi kesehatan ini. Jadi harus memastikan secara penuh gitu ya, bagaimana sumber electricity atau listrik tersebut harus didukung penuh agar komputernya berjalan lancar, dan juga jaringan komputer di setiap masing-masing unit di level sistem informasi kesehatan antar
misalnya antar bagian atau antar departemen atau di setiap level, itu semua harus terkoneksi gitu ya. Nah, jadi negara juga harus harus terhubung gitu ya untuk menyediakan data-data sistem informasi kesehatan, database sistem informasi kesehatan itu yang terkomputerisasi. Nah, juga di situ menghubungkan untuk menggunakan peta-peta digital gitu ya terkait dengan infrastruktur dari sistem informasi kesehatan atau sistem kesehatan, serta juga menghubungkan beberapa data-data yang ada di komunitas tersebut sesuai dengan target intervensi yang akan dilakukan. Misalnya untuk daerah-daerah terpencil, misalnya kasus malaria. Nah, itu akan lebih mudah kalau misalnya di setiap negara itu, misalnya di Indonesia seperti itu, di negara-negara dengan endemis malaria itu disediakan untuk penguatan di sistem informasi geografisnya di dalam untuk database data-data terkait dengan malaria, misalnya seperti itu. Nah, ini akan lebih memudahkan nantinya di dalam proses untuk pengambilan kebijakan di setiap level tingkatan manajemen di sistem informasi kesehatan itu tadi. Selanjutnya, untuk prioritas intervensi di dalam penguatan sistem informasi itu adalah bagaimana Kementerian Kesehatan atau dinas terkait itu melakukan penilaian kinerja terhadap sistem informasi secara internal. Nah, di sini Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan itu harus secara berkala melakukan penilaian secara internal terkait dengan sistem informasi kesehatan. Kemudian melakukan checking atau pemeriksaan terkait dengan isu-isu terkini terkait dengan penyakit atau kecacatan atau kejadian yang misalnya menyebabkan angka kematian bagi penduduk, misalnya terkait dengan kasus SARS atau kasus Zika dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga melihat relevansi indikator-indikator terkini, apakah masih sesuai dengan realita yang saat ini yang harus dicapai atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya melakukan penilaian terhadap ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan. Jadi, apakah yang harus dilakukan kalau misalnya pelaporan antar dinas terkait dengan sistem informasi ini tidak jalan atau terlambat dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dilakukan cara-cara khusus untuk menilai bagaimana cara melakukan penilaian bahwasanya suatu dinas dikatakan terlambat jika misalnya lebih dari 3 bulan tidak melaporkan kegiatannya ke dinas kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga melakukan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan data itu baik untuk pengambilan keputusan baik itu di tingkat pusat, di tingkat regional, daerah, provinsi maupun di kabupaten. Jadi benar-benar bahwasanya data itu berguna untuk pengambilan keputusan dan menjadi sebuah informasi bagi pengambil keputusan. Jangan sampai kemudian produksi dari data itu kemudian tidak berguna, mubazir, tidak dipakai sebagai alat untuk pengambilan kebijakan. Nah, kemudian manajer juga atau seorang kepala dinas itu juga harus membandingkan kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan real itu sudah sesuai, apakah kegiatan aktivitas selama ini yang dilakukan itu sudah terencana sesuai dengan rencana dan sudah tertarget atau belum, sudah mencapai target atau belum. Nah, kemudian temuan-temuan ini yang kemudian harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian. Intervensi selanjutnya, prioritas intervensi selanjutnya terkait dengan penguatan sistem informasi kesehatan adalah prioritas intervensi untuk mengecek apakah informasi itu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan atau perencanaan
di Dinas Kesehatan atau tidak. Nah, ini untuk memastikan, dalam rangka untuk memastikan bahwasanya pengumpulan dan penggunaan informasi kesehatan dan penguatan sistem informasi kesehatan itu menjadi suatu otoritas nasional, bahwasanya seluruh pengambilan keputusan itu adalah based on data. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar seluruh pengambilan keputusan itu berdasarkan based on data? Yang pertama adalah informasi itu harus menyediakan atau untuk menjawab sebuah pertanyaan di dalam perencanaan. Misalnya, Anda ingin merencanakan angka kematian ibu, maka harus tahu seberapa banyak sih angka kematian ibu di Indonesia, berapa banyak yang terkena, kemudian di mana saja, daerah mana saja, kemudian tahun berapa, kemudian targetnya kapan untuk menyelesaikan itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya di setiap tingkatan sistem informasi kesehatan atau di setiap level sistem informasi kesehatan itu data itu harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan, kemudian melakukan kegiatan dan mengadakan perubahan-perubahan kalau perencanaan itu tidak kemudian sesuai dengan kenyataan atau harus dirubah. Kemudian yang ketiga, itu manajer itu harus menerima data atau informasi itu harus up to date dan akurat. Selain itu juga harus menyediakan feedback itu secara tepat waktu. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya program kesehatan dan personel-personel yang ada di dalamnya itu harus menggunakan kegiatan harus menggunakan informasi itu untuk melakukan pengambilan keputusan maupun untuk pengumpulan data. Maka mereka harus mempunyai pengetahuan yang cukup, mereka harus mempunyai keterampilan yang cukup untuk melakukan hal itu. Misalnya melakukan analisis data, kemudian membuat suatu grafik, membuat suatu tren grafik, sehingga mereka akan tahu bagaimana cara menghitung rate, menghitung proporsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, tenaga kesehatan itu harus didorong untuk memproduksi data-data terkait dengan laporan-laporan kesehatan itu secara tahunan gitu ya, dan melakukan up to date atau misalnya update data terkait dengan profil-profil sistem informasi kesehatan. Ini adalah prioritas intervensi penguatan sistem informasi kesehatan yang terakhir, yaitu operasionalisasi sistem informasi kesehatan secara nasional. Nah, setelah kebijakan dan struktur organisasi itu dibentuk, maka suatu negara tersebut harus mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan terkait dengan sistem informasi kesehatan yang di setiap level, di masing-masing level, sehingga mereka harus mendefinisikan minimum dataset yang harus dibentuk atau diupdate ataupun dilakukan yang nantinya dibuat untuk masing-masing level. Nah, kemudian dikembangkan, kemudian dicetak, kemudian didistribusikan masing-masing form tersebut. Nah, kemudian selain itu juga tidak hanya form-form untuk pengambilan data, tapi juga form-form yang lain untuk pengambilan data, misalnya tentang data surveillance ataupun misalnya data statistikal vital yang itu merupakan data reguler. Nah, untuk menunjang data tentang misalnya kenapa pasien itu sakit, kenapa meninggal dan lain sebagainya, untuk menjaga lebih detailnya atau mendapatkan data lebih detailnya, maka dilakukan kegiatan surveillance. Nah, itu juga harus dibuat di situ, harus didefinisikan kegiatan apa untuk masing-masing level itu mereka yang harus dilakukan untuk setiap level sistem informasi kesehatan. Tentunya di situ data yang direkap oleh puskesmas akan berbeda dengan yang direkap di rumah sakit, kemudian yang direkap di posyandu atau di masyarakat, atau yang direkap misalnya di dinas kesehatan, di dinas provinsi dan seterusnya. Nah,
Kemudian juga menetapkan suatu tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab di setiap masing-masing level tersebut. Kalau data itu tidak lengkap, kalau data itu misalnya sering dilaporkan terlambat, kalau misalnya sistemnya tidak jalan dan lain sebagainya, atau policy-nya, atau misalnya ada kelemahan di dalam misalnya keterampilan di dalam sumber daya manusianya kurang, nah seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, kemudian juga persetujuan untuk keteraturan pelaporan juga harus dituangkan di dalam policy itu. Nah, kemudian selain itu, koordinasi semua tingkat di level kesehatan dan melakukan feedback di antara semua pemangku kepentingan dalam pengumpulan dan misalnya pemanfaatan data itu kemudian akan menjadi sangat berarti untuk dilakukan koordinasi, karena kalau misalnya tidak ada koordinasi itu kemudian bisa jadi sistemnya juga tidak jalan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus dituangkan di dalam policy dan struktur organisasi yang jelas. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab dan peran dan tanggung jawab siapa SIK itu. Yang pertama adalah di sini adalah negara, atau nanti yang membawahinya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Pertama adalah memperkuat dan membentuk suatu komite koordinasi sistem informasi kesehatan. Kemudian membuat suatu policy atau kebijakan yang terkait dengan sistem informasi kesehatan. Kemudian melakukan review dan update dari indikator-indikator kesehatan yang secara esensial. Kemudian melakukan pengembangan perencanaan sistem informasi kesehatan. Kemudian memastikan bahwasanya data atau informasi itu dipakai untuk membuat suatu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Nah, selain itu mereka juga harus menyediakan dana yang cukup gitu ya untuk pembangunan daripada kapasitas building dari sistem informasi kesehatan. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, mereka juga harus memastikan bahwasanya penggunaan teknologi informasi dan penguatan networking di dalam penguatan sistem informasi networking komputer di Kementerian Kesehatan itu juga harus dikuatkan gitu ya, harus dibentuk. Nah, kemudian yang terakhir, maka data-data kesehatan itu harus dipublish di dalam web gitu ya. Jadi halaman web untuk data kesehatan itu harus dibentuk supaya orang mudah juga untuk melihat, kemudian bagaimana memantau kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian juga memanfaatkan misalnya kalau ada penelitian atau meneliti, atau Anda misalnya meneliti terkait dengan data-data yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain negara atau di dalam hal tadi adalah Kementerian Kesehatan, siapa lagi yang mempunyai peran dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan ini? Itu adalah WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, serta mitranya, misalnya LSM itu ya, atau beberapa agensi baik bilateral maupun multilateral. Nah, seperti itu. Apa yang mereka harus lakukan itu adalah menyediakan guideline atau panduan atau tool untuk masing-masing negara itu ya di dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan, dan mereka juga memfasilitasi pendirian dari sistem informasi kesehatan serta mempromosikan networking di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, WHO juga mereka dan partnernya yang tadi sudah disebutkan itu juga melakukan promosi terkait dengan solusi teknologi dan networking, komunikasi, kemudian akses informasi terkait dengan sistem informasi kesehatan. Mereka juga harus mensupport negara-negara dengan resources yang terbatas untuk mendirikan atau meningkatkan kapasitas building dari sistem informasi kesehatan. Ini adalah monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan di dalam
organisasi sistem informasi kesehatan atau yang harus dilakukan oleh pemegang tanggung jawab di sistem informasi kesehatan. Nah, monitoring dan evaluasi itu adalah tujuannya adalah pemantauan dalam pelaksanaan intervensi prioritas untuk memperkuat sistem informasi kesehatan. Nah, ini harus dilakukan secara tersistem, gitu ya, dan up to date secara annual. Nah, itu yang nanti harus diberikan oleh suatu komite yang sudah dibentuk tadi di dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Nah, pedoman untuk penilaian kemajuan itu harus ditetapkan secara regional, gitu ya, harus ditetapkan secara regional. Sementara negara-negara yang akan meletakkan target mereka sendiri itu nanti menyesuaikan, gitu ya. Nah, kemudian informasi yang diperoleh di dalam sistem informasi kesehatan yang nantinya digunakan oleh suatu negara atau misalnya digunakan secara regional untuk memantau atau memonitor, melakukan evaluasi dan memperkuat di dalam manajemen strategik di sistem informasi kesehatan. Ini adalah bagian terakhir terkait dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil di dalam mempelajari studi kasus terkait dengan penguatan sistem informasi kesehatan? Yang pertama adalah bahwasanya prioritas intervensi yang diusulkan dari 8 intervensi tadi, maka secara substansial itu dapat membantu negara-negara untuk mempercepat dari pelaksanaan sistem informasi kesehatan nasional secara regional dan memperkuat sistem informasi kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembuatan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data, gitu ya, yang nantinya akan meningkatkan dan memastikan bahwasanya sistem informasi kesehatan nasional itu nanti akan ada keberlanjutannya, gitu ya. Nah, proses ini membutuhkan pengelolaan yang kuat secara otoritas dan komitmen dari berbagai partner tadi, yaitu dari WHO, kemudian kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral, selain itu dengan LSM atau partner yang lain. Nah, demikian dari penguatan sistem informasi kesehatan yang kita bahas selama 4 minggu untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan kemudian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.